Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Asliul Mubin. Di tugas debat bahasa Indonesia kali ini saya berposisi sebagai pihak pro. Terima kasih. Saya Ahmad Rafiul Umam, di debat bahasa Indonesia berpihak menjadi pro. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dari Prodi Hukum Keluarga. Saya dari pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Azam Nursan Kurniawan dari Prodi HK. Di sini saya sebagai kontra. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di debat singkat yang bagaimana di era sekarang, apakah kuliah masih penting? Di satu sisi ada yang berpihak menjadi pro, yaitu menilai bahwasannya kuliah itu penting, dan di lain sisi ada juga yang berpihak menjadi kontra, yaitu menilai kuliah tidak penting dan tidak krusial. Baik, mari kita rundingan bersama-sama. Dibuka dengan pihak pro. Ya, terima kasih. Di sini menurut kami kuliah sangat penting. Karena apa? Karena di perkuliahan kita akan memiliki dasar keilmuan. Tidak itu juga, kita juga akan memiliki banyak relasi dan seterusnya yang kita dapat di perkuliahan tadi. Selain itu, kuliah itu membuka jaringan profesional, peluang magang dan lain-lain. Dan di perkuliahan tersebut, Anda itu di situ perkuliahan itu menyusun untuk bagaimana kita berpikir secara sistematis, bukan hanya itu saja. Baik, itu dari kami. Tentunya saya sangat menghargai pendapat Anda yang tadi. Tetapi realitas di zaman sekarang yang bisa disebut era digital di tahun ini 2025 dan bisa mungkin di tahun-tahun selanjutnya bisa berubah atau naik era digital itu. Banyak bidang berkembang. Seperti apa? Banyak bidang berkembang tanpa memerlukan gelar, seperti desain grafis, video editing, konten kreator, dan programming digital marketing hingga bisnis online. Informasi ini bisa tersedia di layanan gratis atau bisa diakses di rumah aja, seperti YouTube, Telegram, dan Twitter. Baik, saya menambahi. Saya juga berpendapat bahwa kuliah di zaman sekarang ini tidak terlalu penting, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka itu merekrut karyawan yang membutuhkan pengalaman, tidak hanya ijazah S1, tapi mereka lebih membutuhkan pada pengalaman. Contoh seperti tukang las, seperti konten kreator, mereka lebih membutuhkan skill dibanding ijazah kuliah tersebut. Jadi di sini banyak perusahaan yang mereka itu lebih membutuhkan skill atau pengalaman dibanding ijazah S1. Baik, saya menanggapi dari pendapat Anda. Jadi kita harus bisa membedakan antara skill dan validasi kemampuan. Kalau skill itu memang bisa
bisa Anda peroleh di mana-mana. Nah, kalau validasi kemampuan itu Anda harus memperoleh di bidang formal. Ya, kata Anda banyak perusahaan yang merekrut orang yang lebih mempunyai skill atau pengalaman. Bisa jadi itu karena apa ya? Cuman kalau kita hanya mempunyai skill, kita tidak mempunyai secara bahasa itu ijazah lulusan formal itu, ya kita nanti bisa jadi kita tidak bertahan jangka lama. Bisa jadi tahun depan itu perusahaan itu lebih memanage ke yang lulusan ini karena yang lulusan ini biasanya pikirannya lebih luas. Baik, Ibarat kata ijazah SMA atau tidak melanjutkan ke jenjang kuliah. Ibarat kata ijazah SMA itu seperti apa? Semua itu ada. Akan tetapi kalau ijazah S1 itu sudah mulai agak sulit didapatkan. Tetapi ini ya, kita bisa melihat kebanyakan sekarang kuliah itu jadi FOMO, bisa kita katakan kata FOMO. Ada yang ikut-ikutan, ikut sana, ikut sini, tidak berdiri di atas dirinya sendiri. Kemudian banyak juga yang mereka para mahasiswa yang sudah lulus yang mempunyai gelar S1 justru menurut data banyak sekali yang pengangguran yang dari lulusan perkuliahan. Jadi menunjukkan dari tingkatan pengangguran itu lebih banyak tingkat sarjana daripada orang yang mempunyai pengalaman atau skill. Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti yang perlu dibenahi ketika S1 udah banyak yang pengangguran, berarti kita harus meninggikan jenjang kita lagi di S2. Enggak kok tambah enggak kuliah, enggak lanjut ke jenjang perkuliahan. Kalau Anda memang berpikir S1 udah banyak yang pengangguran, maka pola berpikirnya harus ditingkatkan ke kita harus S2 gitu. Menurut saya tanggapi. Saya menambahi ini. Anda tadi bilang bahwa banyak lulusan S1 yang masih tingkatannya lebih banyak yang lulus daripada yang tidak kuliah. Jadi bukan tentang lulusan S1 harus ini enggak. Cuma gimana cara berpikir kita, pola pikir kita, bahwa misalnya kita harus S1 harus ngapain? Bukannya S1 langsung kerja di bidang itu. Kan kadang ada kita lulusan S1, kita jurusan apa misalnya? Jurusan hukum keluarga. Kan kita kalau mau mendalami tentang jurusan tersebut, kita nggak harus S1 saja, kita harus melanjutkan